Pengertian prototipe. Prototipe merupakan proses pembuatan modal sederhana software yang mengizinkan pengguna memiliki gambaran dasar tentang program serta melakukan pengujian awal. Prototipe memberikan fasilitas bagi pengembang dan pemakai untuk saling berinteraksi selama proses pembuatan, sehingga pengembang dapat dengan mudah memodelkan perangkat lunak yang akan dibuat. Prototipe juga dikatakan sebagai tahapan yang paling penting karena prototipe dibuat untuk diserahkan pada pelanggan lead user agar pelanggan dapat mencoba kinerja prototipe tersebut. Pengertian kemasan. Kemasan adalah desain kreatif yang mengaitkan bentuk, struktur, material, warna, citra, tipografi, dan elemen-elemen desain dengan informasi produk agar produk dapat dipasarkan. Biasanya fungsi utama dari kemasan adalah untuk menjaga produk. Tahapan-tahapan prototyping. 1. Pengumpulan kebutuhan pelanggan dan pengembang bersama-sama mendefinisikan format seluruh perangkat lunak, mengidentifikasikan semua kebutuhan dan garis besar sistem yang akan dibuat. 2. Membangun prototyping. Membangun prototyping dengan membuat perancangan sementara yang berfokus pada penyajian kepada pelanggan, misalnya dengan membuat input dan format output. 3. Evaluasi prototyping. Evaluasi ini dilakukan oleh pelanggan apakah prototyping yang sudah dibangun sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. Jika sudah sesuai, maka langkah 4 akan diambil. Jika tidak, prototyping direvisi dengan mengulangi langkah 1, 2, dan 3. 4. Mengkodekan sistem. Dalam tahap ini, prototyping sudah disepakati diterjemahkan ke dalam bahasa pemrograman yang sesuai. 5. Menguji sistem. Setelah sistem sudah menjadi suatu perangkat lunak yang siap pakai, harus dites dahulu sebelum digunakan. 6. Evaluasi sistem. Pelanggan mengevaluasi apakah sistem yang sudah jadi sudah sesuai dengan diharapkan. 7. Menggunakan sistem. Perangkat lunak yang telah diuji dan diterima pelanggan siap untuk digunakan. Kelebihan metode prototipe: menghemat waktu dalam pengembangan sistem, penentuan kebutuhan lebih mudah diwujudkan, pelanggan atau klien berpartisipasi aktif dalam pengembangan sistem sehingga hasil perangkat lunak mudah disesuaikan dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Komunikasi yang baik antar pelanggan dan pengembang. Pengembang dapat lebih mudah dalam menentukan kebutuhan pelanggan. Kekurangan metode prototipe: proses perencanaan dan analisis terlalu singkat, biasanya kurang fleksibel dalam menghadapi perubahan. Pengembang kadang-kadang membuat kompromi implementasi dengan menggunakan sistem operasi yang tidak relevan dan algoritma yang tidak efisien. Jenis-jenis kemasan dibagi menjadi 3. Pertama, kemasan primer, yaitu bahan kemas langsung mewadahi bahan pangan, contohnya kaleng susu dan botol minuman. Kedua, kemasan sekunder, yaitu kemasan yang fungsi utamanya melindungi kelompok kemasan lainnya, contohnya kotak karton untuk wadah kaleng susu. Ketiga, kemasan tersier, yaitu kemasan yang diperlukan untuk menyimpan pengiriman atau identifikasi. Kemasan tersier umumnya digunakan sebagai pelindung selama pengangkutan. Fungsi kemasan. Fungsi protektif berkenaan dengan proteksi produk, perbedaan iklim, prasarana, transportasi, dan saluran distribusi yang semua berimbas pada pengemasan. Dengan pengemasan protektif, para konsumen tidak perlu harus menanggung risiko pembelian produk rusak atau cacat. Fungsi promosional. Peran kemasan pada umumnya dibatasi pada pelindungan produk, namun kemasan juga digunakan sebagai sarana promosional. Menyangkut promosi, perusahaan mempertimbangkan preferensi konsumen menyangkut warna, ukuran, dan penampilan.